Hai Sobat Spoiler, selamat datang kembali di channel Cerita Box. Kali ini kita akan membahas sebuah film aksi yang penuh darah dan bayangan gelap, berjudul Ninja Assassin, yang rilis pada tahun 2009. Cerita dimulai di Osaka, Jepang. Seorang pimpinan Yakuza sedang ditato. Ia terlihat kesakitan tapi tetap memaksakan diri. Seorang pria tua yang menatanya berkata, orang yang tidak bisa menahan rasa sakit tidak akan bertahan di dunia kejam. Ucapan itu membuatnya kesal. Tak lama kemudian, seorang anak buah datang membawa sebuah amplop. Isinya hanya pasir hitam. Sekilas terlihat biasa, tapi pria tua itu langsung gemetar. Ia tahu arti dari benda itu. Pasir hitam adalah tanda kematian. Ia mencoba memperingatkan mereka. Dulu, seseorang menerima hal yang sama. Dan malam itu juga, semuanya dibantai oleh sosok misterius yang muncul dari bayangan. Tapi mereka hanya tertawa. Sampai tiba-tiba, satu orang tewas seketika. Lampu padam dan ruangan gelap total. Suara logam beradu, jeritan dan darah mulai mengalir. Para ninja menyerang tanpa terlihat. Mereka bergerak lebih cepat dari mata manusia. Satu persatu anggota Yakuza jatuh. Pimpinan mereka panik, menembak ke segala arah. Tapi sia-sia. Dalam hitungan detik, semua tewas. Dan dari kegelapan muncul sosok ninja, dingin tanpa emosi. Berpindah ke Berlin, seorang agen Europol bernama Mika Koretti sedang menyelidiki kasus pembunuhan misterius yang terjadi di berbagai negara. Semua korban memiliki satu kesamaan, jejak yang tidak masuk akal. Seolah-olah mereka dibunuh oleh sesuatu yang tidak terlihat. Mika mulai menemukan pola. Ia percaya ada organisasi kuno, klan ninja yang masih hidup sampai sekarang. Tapi atasannya, Maslow, tidak percaya. Baginya, itu hanya teori gila. Namun Mika tidak berhenti. Ia menemukan bukti transfer uang dalam jumlah besar yang mengarah pada organisasi bayangan. Semua petunjuk mengarah ke satu nama, Ozuno, sebuah klan ninja legendaris. Sementara itu kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Raizo. Ia bukan orang biasa. Sejak kecil ia diculik dan dibesarkan oleh klan Ozuno. Anak-anak seperti dirinya dilatih tanpa ampun. Mereka dipukul, disiksa, dipaksa melawan rasa takut sampai tidak lagi memiliki perasaan. Mereka dijadikan senjata hidup. Dalam masa latihannya, Raizo bertemu dengan Kiriko, seorang gadis yang juga menjadi korban klan itu. Di tengah kekejaman, mereka menemukan sedikit harapan satu sama lain. Tapi harapan itu tidak bertahan lama. Suatu hari, Kiriko mencoba melarikan diri. Dan sebagai hukuman, ia dieksekusi di depan semua orang. Raizo hanya bisa melihat tanpa mampu berbuat apa-apa. Hari itu sesuatu dalam dirinya hancur. Dan sejak saat itu, Raizo tidak lagi setia pada klan. Kembali ke masa kini, Mika akhirnya mendapatkan bukti nyata. Rekaman CCTV yang memperlihatkan sosok misterius bergerak dengan kecepatan tidak wajar. Namun penemuan itu justru membawanya ke dalam bahaya. Malam itu, apartemennya diserang. Para ninja datang untuk membungkamnya. Dalam keadaan terdesak, tiba-tiba seseorang muncul dari bayangan. Seseorang itu adalah Raizo. Ia melawan para ninja dengan brutal, menyelamatkan Mika dari kematian. Disinilah semuanya terungkap. Raizo menjelaskan bahwa klan Ozuno sedang memburu mereka berdua. Karena Mika sedang menyelidiki klan Ozuno dan Raizo karena dianggap pengkhianat. Mereka pun melarikan diri bersama. Namun dunia tidak lagi aman. Dimanapun mereka pergi, bayangan ninja selalu mengikuti mereka. Maslow, yang seharusnya melindungi Mika, justru mengkhianatinya. Ia menangkap Raizo dan menyerahkannya kepada pihak berwenang, berharap bisa mengendalikan situasi. Tapi ia salah besar. Penangkapan itu justru memancing kemarahan klan Ozuno. Markas diserang, para ninja masuk tanpa suara dan membantai siapapun yang menghalangi. Dalam kekacauan itu, Mika berhasil membebaskan Raizo. Pertarungan terjadi di mana-mana. Raizo melawan mantan saudara-saudaranya sendiri. Setiap serangan, setiap darah yang tumpah adalah bagian dari masa lalu yang menghantuinya. Ia terluka parah, tapi terus bertarung. Karena bagi Raizo, ini bukan lagi soal bertahan hidup. Ini tentang mengakhiri semuanya. Namun akhirnya ia tertangkap lagi. Kali ini ia dibawa kembali ke tempat asalnya, markas klan Ozuno, tempat di mana ia dulu kehilangan segalanya. Raizo diikat, siap untuk dieksekusi. Sementara itu, Mika tidak menyerah. Ia mengumpulkan bantuan dan memimpin operasi untuk menyelamatkan Raizo. Pasukan bersenjata lengkap menyerbu markas ninja. Ledakan terdengar, peluru beterbangan. Di tengah kekacauan itu, Raizo berhasil membebaskan diri. Ia bergerak cepat, menghabisi satu persatu ninja yang menghalangi. Hingga akhirnya, ia bertemu dengan Takeshi, orang yang membunuh Kiriko. Pertarungan mereka brutal dan penuh emosi. Setiap pukulan, setiap tebasan, dipenuhi amarah yang selama ini terpendam. Dan pada akhirnya, Raizo menang. Dendam itu akhirnya terbalaskan. Di hadapannya, kini berdiri sosok yang paling ia benci, Lord Ozuno, pemimpin klan. Orang yang menciptakan semua penderitaan ini. Pertarungan terakhir pun dimulai. Dua sosok bertarung dalam kegelapan.
cepat, mematikan, tanpa ampun. Raizo hampir kalah, tapi di saat terakhir, ia menemukan kekuatan dari semua rasa sakit yang pernah ia lalui. Ia bangkit, dan dengan satu serangan terakhir, Ozuno tumbang. Klan itu akhirnya runtuh. Sementara itu, Mika terluka parah. Namun secara ajaib, ia selamat karena jantungnya berada di sisi kanan. Di akhir cerita, Raizo berdiri sendiri. Tidak lagi terikat oleh masa lalu. Tidak lagi menjadi alat pembunuh. Untuk pertama kalinya, ia bebas dari bayangan, dari rasa sakit, dan dari dirinya yang lama. Dan berakhirlah rekap alur film Ninja Assassin. Sampai jumpa dan jangan lupa untuk subscribe channel Cerita Box ini agar kalian tidak ketinggalan setiap alur film seru lainnya. Dan jangan lupa untuk menulis kritik dan saran kalian di kolom komentar ya.